kelompok 3 PJKT. Di sini kami akan presentasikan terkait dengan bagaimana membuat topologi terkait dengan tugas akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Faisal, saya Syahrul Gufron. Saya Viola Putri, saya Rina Dwi Puspitasari, saya Alana Syafika. Baik, langsung saja kita akan mulai dari melakukan setup. Baik, karena di sini alat sudah dihidupkan semua, kemudian juga telah kita lakukan reset. Selanjutnya kita bakal melakukan pemasangan kabelan yang dimana dari Ethernet 2 ke Ethernet 1. Selanjutnya ke Ethernet 3 ke Ethernet 2. Baik, setelah itu kita hubungkan dari Ethernet 3 ke Ethernet 1. Ini dari laptop. Ini laptop ya. Baik, sudah selesai untuk melakukan rancangan topologi. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh Faisal. Nah, jadi di praktikum ini kita itu akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama ialah memahami user management pada mikrotik, di mana di sini kita akan mengatur terkait dengan akses atau kemampuan yang bisa dimiliki suatu user. Yang dimana pertama itu terdapat read, yang dimana hanya berfungsi untuk membaca. Hal ini diperuntukkan untuk user yang hanya ingin melihat atau hanya memiliki hak untuk melihat saja. Kemudian ada juga ada hak akses write, yaitu untuk menulis, di mana ini biasanya ditujukan kepada teknisi jaringan. Lalu kemudian ada hak akses full atau read and write, yang dimana ini biasanya dimiliki oleh administrator utama atau pengelola utama jaringan. Lalu di sini kita juga akan mempelajari terkait dengan memahami pengaturan identitas mikrotik. Di sini kita akan merubah nama, kemudian juga mengolah kredensial login agar aman. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi terkait dengan hotspot dan login page, yang dimana kita bisa membuat tampilan login pada website WiFi kita, sehingga kita bisa mengaturnya sebagaimana yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir kita juga akan memahami terkait pengembangan dasar dari administrasi jaringan. Kemudian di sini juga kita akan menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada router CCR 2004, yaitu router dari Mikrotik. Kemudian juga kita menggunakan router Wi-Fi TP-Link WR841HP sebagai access point. Kita menggunakan juga kabel UTP strip through, kemudian kabel SC connector, switch Ruiji RG NBS 320048GT 4SS, dan juga kita menggunakan aplikasi Winbox serta laptop dengan port RJ45 serta FO converter, yang dimana langkah-langkah yang akan kita ambil, yang pertama kita akan membuat user mikrotik, lalu mengedit dan menghapus user, membuat hotspot dan login page, kemudian juga kita akan melakukan pengujian login. Baik, masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama adalah akses user. Nah, di sini sebelumnya akses user 3, yaitu full, write, dan read. Kalau full, dia bisa melakukan segala konfigurasi, sedangkan read itu hanya membaca atau melihat. Kalau write bisa melakukan edit konfigurasi. Dan selanjutnya kita akan langsung ke percobaan. Yang pertama, di sini kita akan menambahkan user mikrotik via Winbox. Nah, di sini kita akan masuk ke Winbox-nya dulu.
lalu kita klik MAC address-nya yang terhubung ke Mikrotik, lalu kita add set. Oke, di sini kita sudah connect. Nah, selanjutnya udah ada nggak sih ini? Cancel aja, nggak usah di-cancel. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan klik sistem. Baik, di sini yang pertama kita ke sistem, lalu kita klik users. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan user yang bisa mengkonfigurasi Mikrotiknya. Nah, di sini kita klik plus, lalu selanjutnya kita langsung tambahkan name-nya. Misalkan user pertama itu adalah Alia 3D. Nah, di sini kita bisa memasukkan atau melakukan set hak aksesnya, bisa read, full, dan write sesuai dengan penjelasan saya tadi ya untuk fungsinya. Nah, di sini kita akan melakukan yang full. Oke. Nah, di sini sudah membuat user Alia 3D dengan grup full, yaitu dia bisa melakukan segala konfigurasi untuk mengedit bahkan melihat. Nah, selanjutnya lanjut ke percobaan kedua, itu login page. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian login page. Login page ini kita membuat tampilan login untuk hotspot yang mana nanti supaya user bisa masuk ke hotspotnya. Di sini kita masuk ke bagian hotspot setup. Terus di sini kita pilih untuk ethernetnya, kita sesuaikan di mana tadi kita menggunakan Ethernet 3. Lalu kita klik next. Nah, untuk IP-nya di sini kita masukkan IP address yang diberikan dari DHCP server tadi. Lanjut di sini kita langsung klik next karena ini udah kita atur dari satu kita next. Terus di sini untuk sertifikat ini kita next aja. Ini juga kita next karena nah, untuk DNS server di sini kita mengikuti DNS server yang ada di Google. Di mana 8 Terus untuk DNS name-nya kita kasih nama tiga c atau 3D? 3D. Nggak .co.id. Kita next. Terus untuk admin di sini kita setup aja ke admin. Nah, setelah itu di sini kita sudah berhasil menambahkan user hotspotnya. Terus di sini kita masuk ke tampilan user. Baik, di sini kita akan menambahkan user yang nantinya bisa terhubung ke hotspotnya. Di sini kita masuk ke tambah. Terus di sini kita kasih nama aja passwordnya 123. Terus ini terakhir di sini kita buat user kelima. Nah, di sini kita sudah membuat user yang mana di sini nama-nama dari kelompok kami udah buat 5 orang. Selanjutnya itu kita sudah bisa masuk ke wifi-nya dan bisa kita akses menggunakan username yang sudah kita konfigurasikan di Winbox-nya. Jadi sekarang saya akan memodifikasi login page yang tadi sudah kami buka di sini.
sini kita klik files. Nah, di sini sudah ada file-file yang default untuk halaman login page-nya. Nah, untuk yang defaultnya kita hapus dulu. Nah, kemudian akan kita ganti dengan template yang sudah saya siapkan. Kita akan copy ke file listnya. Nah, jadi di sini kami sudah memodifikasi page login dari Mikrotik yang kami buat, yaitu kelompok Jarkom 3d.co.id. Di sini kita login dulu ke bagian Radiusnya menggunakan username administrator dan juga passwordnya tadi Radius. Kemudian di sini kita masuk ke bagian manajemen, kemudian ke NAS, lalu kita tambahkan NAS-nya. Di sini IP hostnya menggunakan IP dari PC yang kita gunakan, yaitu 10, 10, 1, 5, 253. Secretnya kita masukin misalnya di situ rahasia 123, jadi Gede semua. type-nya pilih other, kemudian name-nya nggak perlu ya. Kemudian kita di sini kita klikkan apply. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan NAS-nya. Kemudian di sini kita akan membuat user baru di Radius, di mana menggunakan dari manajemen ini, kemudian ke user, kemudian kita klik yang new user. Kemudian di sini kita masukin user infonya. Di sini. Ini ya. Nah, di username ini kita masukin contohnya 5, passwordnya 123. Ini kita buat di text password aja, kemudian kita apply. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan user Rima. Kita buka Winbox, terus kita pilih yang Radius, kemudian di sini kita add, kita klik tombol add. Service-nya kita centang yang hotspot, kemudian address-nya mana? Tadi ini yang 10 yang radius ya, Ini gitu. kan? Yang Ubuntu ya Ubuntu. 10, Itu kan 1, radius 25, server Ubuntu. 254 kan? Yang di Ubuntu. 249. Kemudian secretnya Jika 3D Jaya. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Ini sudah bisa diakses melalui handphone masing-masing. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.